Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa minal jarhi li syakhsin tarku amalin bimarwiyihi. Walaysa dan tidak minal jarhi termasuk cacat li syakhsin bagi seseorang, tarku amalin meninggalkan mengamalkan, bimarwihi kepada hadis atau riwayat yang diriwayatkan oleh orang tersebut, syakhs tersebut. Maksudnya tidak termasuk cacat bagi seseorang yang tidak mengamalkan hadis yang diriwayatkan olehnya, oleh dirinya sendiri. Sebetulnya orang yang tidak mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasul atau melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu bisa jadi membuat cacat seseorang atau hilang sifat adalah, menjadi fasik. Maka termasuk orang yang cacat dalam riwayatnya, yang tidak bisa diterima dalam riwayatnya. Tapi di sini musannif mengatakan itu belum tentu bisa membuat cacat seseorang ketika orang tersebut tidak mengamalkan hadis yang diriwayatkan olehnya, oleh dirinya sendiri. Timbul pertanyaan, ini seolah-olah keterangan ini bertolak belakang dengan kaidah bahwa syarat sahih itu, syarat hadis sahih harus thiqah, harus sifat adalah. Ini bagaimana kita katakan adil orang tersebut sementara dia tidak mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh dirinya sendiri. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Di antaranya begini. Kenapa orang tersebut belum tentu orang yang disebut orang yang cacat, yang turun derajat keadilannya menjadi orang yang fasik? Di sini ada elatnya, li jawazi ayyakuna at-tarku li mu'aridin. Karena boleh jadi orang tersebut tidak mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh dirinya sendiri karena ada li mu'aridin, ada dalil yang lain yang kontra dengan riwayat tersebut, dengan hadis tersebut. Ada kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena kalau suatu hadis atau suatu dalil secara umum kontra dengan hadis atau dalil yang lain, maka bisa jadi salah satu dalil, salah satu hadis tidak diamalkan dan mengamalkan dalil atau hadis yang lain. Bisa jadi. Jadi orang yang mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh dirinya sendiri, itu bisa jadi karena memang hadis tersebut, riwayat tersebut itu mulgon atau tidak diamalkan karena digugurkan dengan dalil yang lain, dengan hadis yang lain. Contoh, bisa jadi hadis yang pertama atau riwayat yang diriwayatkan oleh orang tersebut merupakan hadis mansukh yang dinasah, sedangkan dia mengamalkan riwayat yang lain yang pangkatnya nasikh. Mansukh artinya yang dihapus, yang disalin.
nasikh artinya yang menyalin. Karena bisa saja. Nah, masalah ta'arud, kontradiksi dalam usul fikih, dalam waraqat yang lebih simpel, dibahas dalam bab at-ta'arud bainal adillah. Ada 4 macam ta'arud dalam dalil. Kita bacakan dari sini. Idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma ayyakuna amain aw khassain aw ahaduhuma aman wal akharu khassan aw kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin. Idza ta'arada, apabila ta'arud, kontra, nutqani, 2 mantuk, maksudnya 2 dalil, nas. Fala yakhlu, maka tidak akan pernah sepi, tidak pernah kosong. Imma yakuna, pertama, bahwa keadaan 2 mantuk tersebut, 2 dalil tersebut, nas tersebut, itu amain, dua-duanya am, atau khassain, atau dua-duanya khas, atau ahadum, atau salah satunya daripada nutqan aman, ada yang umum, wal akhar, dan yang lain khassan, khusus, atau kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin, atau masing-masing daripada 2 nutqani ada yang umum min wajhin, ada yang khas min wajhin. Artinya masing-masing ada keumuman. Jadi disimpulkan ada 4 wajah ta'arud atau surah ta'arud. Pertama, bakal terjadi ta'arud pertama apabila 2 dalil sama-sama am. Dalil yang satu umum, dalil yang satu umum. Nah, makna daripada kedua dalil tersebut itu kontra, ta'arud. Kedua, ada juga yang 2 dalil ta'arud itu yang khas kedua-duanya, yang satu khusus, yang satu khusus. Ketiga, bisa terjadi ta'arud apabila 2 dalil yang satu umum, yang satu khusus. Keempat, bisa terjadi ta'arud 2 mantuk, 2 nas apabila, atau 2 dalil apabila masing-masing daripada 2 nas tersebut, 2 mantuk tersebut, ada yang ada umumnya, ada khususnya, atau 2 dalil tersebut ada umumnya, ada khususnya. Masing-masingnya itu ada umum, khususnya juga ada. Yang satunya lagi umumnya ada, khususnya ada. Nah, ini kontradiksi yang 4 ini bisa jadi solusinya di antara solusi daripada wajah ta'arud yang 4 itu, kita kasih contoh yang ini. Nah, maaf ya. Oh, betul-betul. Fa in ulimat tarikh yunsahu al-mutaqaddimu bil mutaakhir. Nah, apabila 2 dalil kontradiksi, kedua-duanya umum, lalu tidak bisa dijamu, bain amkan aja, bain jamu ya, jumia, wa ilam yumkin al-jamu bainahuma yutawaqafu fima illam yulam at-tarikh. Nah, fa in ulima tarikh yunsahu al-mutaqaddimul mutaakhir. Kalau seandainya 2 dalil dijamu, dikumpulkan, digabungkan, tidak bisa, masih ta'arud, dan juga kita tidak mengetahui tarikh, maka kita tawakuf, tidak bisa diamalkan. Tapi fa'in ulimat tarikh, jika tarikhnya diketahui, tarikh itu titi mangsa atau histori
urut atau historinya nuzul, ada yang dahulu, ada yang terakhir nuzul dan urutnya. Nah, kalau kita ketahui ini yang dahulu, itu yang belakangan, maka yunsahu al-mutaqaddimu bil mutakhir. Dalil yang terdahulu dinasah dengan dalil yang terakhir. Jadi kesimpulannya dari keterangan musonib, walaysa minal jarhi li syakhsin tarku amalin bimarwiyatihi. Kenapa seorang rawi yang tidak mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh dirinya sendiri, dia berkata tapi dia tidak mengamalkan, itu tidak termasuk, tidak bisa dikatakan atau secara paten, secara pasti itu rawi yang cacat. Itu dikarenakan lijawazi ayyakuna tarkuli mu'aridin, karena bisa jadi dia tidak mengamalkan karena ada dalil yang bertentangan, yang kontradiksi. Dia tidak mengamalkan riwayat tersebut, tapi justru malah mengamalkan riwayat yang lain yang pangkatnya sebagai nasih. Sementara riwayat yang tadi diamalkan pangkatnya mansuh. Nasih, mansuh. Mansuh yang dihapus, nasih yang menghapus. Seperti gambaran tadi dalam warqat secara singkat. Mohon maaf jika kurang penjelasannya dalam warqat kurang jelas, karena kita fokus di sini itu sebagai istitrod saja. Jadi begitu teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan yang lain. Wallahu a'lam bishawab.